Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus panjenenganipun Kiai Amir, semir rambut ireng di atas gajah. Kiai Amir kalah ganteng kali Gus Miftah. Para takmir, para bini sepuh ingkang estu kaula hormati. Segenap pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, panitia pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta Bapak Ibu warga masyarakat Tegal Kubur, Kecamatan Lebak Siu, Tegal, rahimakumullah. Tuku tahu bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hai orang Lebak Siu yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Yang begini pasti janda. Berbahagia sekali hari ini saya bisa sowan di hadapan Bapak Ibu. Saya datang dengan penuh rasa suka dan cita, demikian juga dengan Anda. Saking sukacitanya, Masya Allah. Tungkai diselonjorke kayak gini. Bapak Ibu, saat kebenaran itu disampaikan, maka akan ada dua reaksi yang berbeda. Kata soal panjenenganipun Kiai Amir menyampaikan kebenaran, maka akan ada dua reaksi yang berbeda. Yang pertama, reaksi orang yang bijak, maka orang bijak akan merenung. Sementara kalau reaksinya orang bodoh, dia akan tersinggung. Milola jenengan ngaji, afala tatafakkarun, itu pilihannya cuma dua. Merenung apa tersinggung. Bu, makanya banyak bahasa Al-Quran itu sebenarnya kasar. Tapi kita nggak pernah merenung. Afala takilun. Ini kula cara bahasanya tiang Lebak Siu apa? Utakmu dinggo apa? Afala tatafakkarun, kowe iki iso mikir apa ora. Nah, maka ketika mendengar pengajian ngoten iki nyuwun sewu. Apalagi tadi yang disampaikan sama Pak Kiai. Kalau Pak Amir, niki lak Kiai. Miftah anggap mawon Gus. Napa bedane Kiai karo Gus? Kiai itu mangane titik, turune titik. Kalau Gus titik-titik mangan, titik-titik turu. Mila kula luwih seneng dadi Gus daripada jadi Kiai. Soalnya Gus niku biasanya tasik enom, Kiai pun sepuh. Berarti Kiai Amir luwih cepat mati daripada wong arane wong mati ki arate ra kudu tua. Maka walaupun Pak Kiai Amir lebih tua dibandingkan Gus Miftah,
Bisa jadi yang meninggal Kiai Amir dulu. Nah, ketika mendengar kebaikan ini nyuwun sewu, kita termasuk yang mana? Yang bijak atau yang bodoh? Kalau kita bijak, pasti merenung. Tapi kalau kita bodoh, tersinggung. Bodoh kalian jenengan. Tetangganya posting status WA. Dibaca, tersinggung. Iki pasti ngerasani inyong. Ada yang seperti itu? Ada. Orangnya juga datang. Ikut tersenyum. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Makanya nyuwun sewu. Saya selalu bilang, sulit meyakinkan lalat kalau bunga jauh lebih indah daripada sampah. Maka jenengan lihat, walaupun bunga itu lebih indah dibandingkan sampah, tetapi lalat lebih suka mencium sampah dibandingkan bunga. Nah, kok awake dhewe niki nyuwun sewu, dinasehati mendengar pengajian tersinggung, jangan-jangan kelas kita hanya seperti lalat. Sing senengane karo sampah. Tapi lah tiang mriki kula yakin merenung kok. Saya pengajian di sini, mbak-mbak yang di sini foto sambil begini-begini. Nah Bapak Ibu, demikian juga ketika penduduk Makkah mendengar kabar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Bagi mereka yang pandai dan bijak akan merenung. Contohnya siapa? Abu Bakar. Maka kenapa Abu Bakar itu dijuluki As-Siddiq? Orang yang langsung percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, direnungi, percaya. Apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya peristiwa yang dialami oleh Nabi lebih dari itu pun saya percaya. Mila nyuwun sewu. Lak jenengan percaya karo konco niku nyuwun sewu. Apapun yang dilakukan pasti percaya. Tapi kalau sudah tidak percaya, pasti cari-cari salahnya. Betul Bu? Betul. Kita itu dikasih dua mata, tujuannya satu Bu. Satu mata untuk melihat kebaikan orang lain, satu mata untuk melihat keburukan kita sendiri. Tapi kebanyakan kita dibalik. Satu mata melihat kejelekan orang lain, satu mata melihat kebaikan kita sendiri. Sehingga merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Sing saya niku rumangsa apik napa rumangsa elek? Rumangsa elek napa rumangsa apik? Saya sering bilang tahu tempe is good, tahu diri is better. Tahu tempe niku enak, tapi tahu diri lebih baik. Makanya kayak mas-mas hadroh iki lak seneng karo cewek le. Kamu harus ingat, harus sadar tiga. Sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Makanya saya punya istilah apa? Hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Tapi santai, kan rupamu elek. Ada. Menurut teorinya Nabi Adam, laki-laki yang jelek itu istrinya cantik. Laki-laki yang ganteng istrinya jelek. Kan raimu ganteng. Insya Allah sesuk bojomu remuk. Tapi kamu harus pede, apalagi anak hadroh. Kalau besok mau menikah ditanya sama calon mertuamu, nak pekerjaan kamu apa? Kamu jawab penerbang. Wah. Pesawat apa? Hadroh Airline. Insya Allah saya besok sama Kiai Amir masuk surga yang awal hadroh. Tapi yaitu Kiai Amir kelon karo bidadari hadroh itu nabuh hadroh tok ya Kiai. Jadi Pak Kiai Amir kelon mau tabui semangat Kiai. Langsung saya teriak, Kiai buka Didi. Nah,
Bapak Ibu yang saya muliakan, Abu Bakar merenung dan dia meyakini bahwa yang dialami Nabi itu adalah benar. Tapi orang-orang kafir Quraisy mengatakan apa? Ini bohong. Sama halnya lah ketika Allah menciptakan nyamuk. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matsalah. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah nyiptakan nyamuk. Kalau orang beriman akan mengatakan dia tahu apa yang dikehendaki oleh Allah dengan hal ini. Annahul haq mir rabbihim. Iki karepe Gusti Allah kok mesti ana apike. Tapi kalau orang kafir mengatakan apa? Fayaqulun madza aradallahu bihadza masalah. Gusti Allah karepe apa to? Kok dadak gawe nyamuk. Padahal hikmah nyamuk niku kathah. Sing cetha nyamuk niku dadi pakane cecak. Makanya lagune bocah cilik sing paling kula senengi mung siji, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Kenapa cicak itu kok diam-diam merayap? Karena kalau diam-diam menyakiti hati itu kamu. Iya. Makanya saya sering bilang sama anak-anak muda yang takut menikah gara-gara nggak punya uang, nggak punya duit, nggak punya rezeki. Berarti kamu kalah sama cecak. Cecak itu tidak punya sayap. Rezekinya nyamuk punya sayap. Kalau seandainya harus protes, yang paling protes pertama kali itu adalah cecak. Allah nggak adil. Masa saya nggak punya sayap, rezeki saya terbang punya sayap. Tapi Allah niku adil. Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Bagaimana cara cecak mencari nyamuk? Nyamuk Sherlock. Akhirnya COD-nan. Begitu nyamuknya liwat, gitu. Kamu kaget? Kaget kok sing dicekeli cangkeme. Hap lalu ditangkap. Berarti anak muda yang nggak berani menikah karena nggak punya uang kalah karonya cecak. Makanya Gus Miftah selalu bilang, anak-anak hadroh segeralah menikah. Karena menikah itu enaknya cuma 10%, yang 90% enak banget. Mas, menikah. Kamu belum punya uang, santai. Menikah itu membukakan 2 jalan. 1, jalan rezeki. Nomor 2, jalan barokah goblok. Barokah. Kalau jalan bayi gua ya mesti primen. Matan itu kang foto. Sing foto sing ayu-ayu, fotone rene ya. Sing difoto ini sing janda-janda untuk koleksi. Tapi yang jelas cintaku pada orang Lebak Siu seperti kamera. Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya. Loh kan, motor ini janda maning. Kayak ini neng kene ya. Pasti HP-nya penuh dengan video kebaya merah. Apa temen wong nyong dikrimilingi karo Kiai Amir. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka sama halnya kita hari ini mensikapi peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita mau berada di posisi yang mana? Di posisinya Abu Bakar atau di posisinya orang kafir?
Kalau di posisinya Abu Bakar, yakin bahwa yang dialami Nabi Muhammad adalah hak dan sebuah kebenaran. Tapi kalau orang kafir nggak percaya, ini pasti bohongan. Makanya nyuwun saya Bu, salah satu kesuksesan dakwah Nabi Muhammad itu karena dikelilingi sama orang-orang yang hebat. Dikelilingi sama Abu Bakar, orang yang sangat bijak. Dikelilingi sama Umar, orang yang sangat pemberani. Saking beraninya Umar, setan, iblis, demit, takut sama Umar. Setan, demit, iblis takut sama Umar. Tapi Umar takut sama istrinya. Jadi kalau ada orang lebak siu takut sama istri, jangan-jangan istrimu seperti lebih galak dibandingkan demit. Lu beneran? Saya itu selalu bilang, salah satu ciri kiai hebat itu harus takut sama istri. Makanya sak pinter-pintere Kiai Amir diketak bojone goblok dadak. Inyong bae ora. Orang salah keprimen. Kan bojone Inyong ya solehah temen. Kemarin saya mau berangkat ke Tegal, istri saya nembung, "Abah, saya mau ke mall." Ya sudah, sana berangkat. Punya uang enggak? Enggak, saya kasih ATM. Tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Umar pemberani, dikelilingi sama sahabatnya Utsman dermawan, dikelilingi sama sahabatnya Ali, orang yang sangat cerdik pandai. Makanya sebenarnya kalau kita bikin pengajian seperti ini gampang kok. Harus ada orang tua seperti Abu Bakar, ngarah-ngarah ke. Oh, besok mau pengajian sama Kiai Amir, tolong kamu besok pasang bendera. Tolong besok kamu tukang foto segera masuk ke kubur, Tegal kubur. Tegal kubur. Iya, Tegal kubur. Inyong nyawang mereka kayak batu nisan. Jenggote mong telu, kapri. Oh loro. Kayak wedus ya. Ada orang seperti Abu Bakar, ada yang seperti Umar, pemberani. Jadi kalau ada orang cerewet soal perizinan, maju, itu Umar. Besok mau pengajian, gak dapat izin, Umar maju. Umar Tegal kubur. Ana wong Tegal kubur sing galak. Enten? Kata? Sinten sing galak namine? Siapa? Kaji siapa? Kaji siapa? Gus Bayin. Gus Bayin. Oh Gus. Walah Gus. Cangkeme Wahabi ngeyel tabrak cocote. Sama bapak-bapak kalau di rumah punya istri galak, tolong Anda juga usah marah-marah. Cukup sediakan lato-lato. Jadi kalau istrinya kan sukanya pagi cerewet, siang cerewet, malam cerewet. Suami gak usah ngimbangi cerewetnya istrimu dengan omongan. Cukup kamu sediakan lato-lato. Jadi begitu istrimu mulai ngomong, kamu langsung membunyikan lato-lato. Edek, 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 edek. Lato-lato sudah dibunyikan, istrimu masih cerewet, gampang tatap ke cangkeme. Tak. Cie, kamu update status ya. Iya. Moto Inyong, update status. Piye ini ganteng temen. Kok kamu nafsu sama aku? Sugeng rawuh Kiai. Semalam ketemu di tempatnya Abah Lutfi. Mangga Kiai, ya Hambali. Tegal enak temen ya, oke Kiai ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau pengajiannya rampung langsung pakai Hambali ya. Oke, saya pamit ya. Apunten Kiai. Sallu ala Nabi Muhammad.
Ini menunjukkan banyaknya kiai di sini, berarti di sini banyak orang NU. Amin Allahumma amin. Sampai benderane NU. Yo, sirik Gus Miftah tentang wong NU. Jenengan bengok muslimat karo fatayat sing banter. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Senajan orang iso lunasi muga-muga sing ngutangi lali. Syukur-syukur sing ngutangi mati. Rasa mau tabui, iki cuman ngetes. Jangan ngomong kene, iki foto maning. Tuh kan, lato-lato nih. Iya. Lato-lato itu untuk nyanyi cangkemnya. Ini bukan cangkemnya kiai. Ana wong ngaji malah backsone lato-lato. Dijawab muslimat kali fatayat. Momone kata wong NU niki. Bapak NU Ibu Mus. Sing banter ngapa ya? Ora niat temen. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor adik Fatayat. Tahlilane saben malam mulih tahlilan padha nggawa rahmat berkat badokan bae sing dipikir. Penting berkat napa rahmat? Keprimen ya. Juragan ya. Juragan apa? Jagung. Oh, wedhus. Panas nambune serindil wedhus ya. Kan dewek-dewek. Mukjizatnya juga masing-masing. Ada nabi dikasih kelebihan oleh Allah ketampanannya, Nabi Yusuf. Begitu turun ada kiai tampan. Siapa? Tetap jawabnya Gus Miftah, orang mungkin Kiai Amir, nggak mungkin. Saya sama Kiai Amir ini sama-sama dulu dekat dengan almarhum Ki Entos. Dulu Kiai Amir dekat dengan Ki Entos, Gus Miftah juga dekat dengan Ki Entos. Tapi mohon maaf Pak Kiai Amir, kita hari ini berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Sekedar info. Info. Apa? Alat tongkat. Oh, bukan masalah kalah keren. Ini saya pakai bukan karena masalah keren. Karena ini warisan dari almarhum Ki Entos. Jadi ada sejarahnya. Dulu sebelum meninggal saya dikasih tongkat. Makanya saya pakai ngaji. Supaya kalau ngaji saya ada pahalanya, saya transfer pahala untuk almarhum Ki Entos. Itu berarti kalau Kiai Amir menghina tongkat saya, dia menghina Ki Entos. Mutar kue, ayo. Menang inyong. Loh, tongkat saya itu banyak yang dikasih Abah Lutfi, ada, dikasih para masyayikh banyak. Tapi ini yang sering saya pakai, karena saya punya kenangan. Jadi fungsinya banyak, 1 untuk bersandar, 2 untuk pahalanya untuk Mas Entos, nomor 3 kalau ada kameramen macam-macam gebuk cangkeme. Jadi itu ya, kenapa tongkatnya saya pakai, kalau ngaji saya ada pahalanya, mudah-mudahan transfer pahala untuk almarhum Ki Entos. Makanya kalau Pak Sodikin pengen dapat pahala dari saya, yang ngasih apa gitu Pak. Wedhus. Jadi pengajian karo nonton wedhus kayak gini. Malah sweet-sweet kayak dangdutan ya. Nah, kembali kepada Nabi Muhammad.
Karena beliau adalah basyarum mislukum. Tapi sekali lagi nggih, ayat ini jangan kemudian menggunakan penafsiran yang salah. Abah Lutfi itu paling nggak setuju kalau ada umat di antara kita mengatakan, Nabi Muhammad juga manusia biasa kayak kita. Ini salah. Itu adalah bahasa tawaduknya Kanjeng Nabi. Ana basarum mislukum. Kalau Nabi Muhammad dianggap menungso biasa-biasa baik, lah awake dhewe kayak apa? Menungsa apa? Manusia luar biasa yang mempunyai sifat normal seperti manusia biasa. Contohnya, kita itu kalau nggak makan, lapar. Kanjeng Nabi sama, kalau nggak makan juga lapar. Makanya sering Kanjeng Nabi itu makan di depan rumahnya. Tujuannya apa? Supaya orang tahu bahwa Kanjeng Nabi juga makan kayak umatnya. Beliau angkat kakinya begini sambil makan di depan rumah. Biasa. Karena memang sunahnya makan seperti ini, Bu. Makanya kalau Anda lihat, bahkan dari cara makan Kanjeng Nabi bisa kita contoh sebagai sunnah. Contoh, Nabi Muhammad ketika makan dia mengatakan, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'iqaha aw yul'iqaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Ini pengertiannya untuk siapa? Dijilat sendiri atau dijilatkan kepada istrinya. Jadi Pak Kiai Sodikin, nanti kalau habis makan, istrimu dipanggil, Bu, endi cangkemmu? Nyoh, itu hukumnya sunnah. Tapi ingat, itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri. Tidak berlaku untuk sesama anggota hadroh. Menjijikkan. Gua malah hadroh nyeluk Pak Sodikin. Pak Sodikin, nanti cangkemmu. Nyah, nggak boleh. Pedusnya bira. Jagung. Lah tadi bilang wedhus. Juragan jagung. Sama. Lagu-lagu di Indonesia itu yang rusak tadi itu. Kancane lagu cicak-cicak di dinding. Paling nggak suka saya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun. Sejak kapan nanam jagung nyangkulnya harus dalam-dalam? Kamu itu pengen nanam jagung apa ngeduk sumur? Ya jenengan terjagung kayak tek dilebokne jagung ya wis. Ya Pak Sodikin ya? Lah iya kok cangkul-cangkul yang dalam goblok temen. Lagu bikin bingung. Ada lagi lagu yang merepotkan orang tuanya. Ambilkan bulan bu, goblok temen ya. Anak gak repot baik. Jika pelembai susah ambilkan bulan bu. Ya le, ada lagi lagu bikin repot. Pok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Belalang sama kupu-kupu mana kalau siang makan nasi malam minum susu? Belalang kok cangkemnya celutak. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak kecil itu salah. Saya ngawan mangan sega bengi ngombe susu, anaknya apa bapak nek? Bapak nek ya Sodikin. Ya arane bocah bayi ki ya, awan ngombe susu bengi ngombe susu. Awan ngombe mangan sega bengi ngombe susu. Ya Sodikin. Maka dari itu, karena Nabi Muhammad itu mempunyai sifat normal kayak manusia lainnya, walaupun beliau manusia yang luar biasa. Ya lumrah saja, kadang-kadang Kanjeng Nabi juga diuji oleh Allah. Bahkan ketika Nabi ditanya, Nabi siapa orang yang paling banyak ujiannya? Jawaban Nabi adalah para Nabi dan Rasul. Kemudian orang-orang yang semisalnya. Maka Nabi Muhammad juga diuji. Lah, lumrahe menungsa kalau diuji kadang-kadang susah. Gimana Bapak Bu?
Dadi lan jenengan diuji susah niku lumrah. Mung bedane awake dhewe kali Kanjeng Nabi siji. Kanjeng Nabi niku kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Bedane kali tiyang Lebak Siu, kalau susah ngomong, kalau seneng meneng. Siapa? Jilbab abang. Padahal ayatnya napa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Itu dalil tahadus bin nikmah. Jadi kalau seneng ngomong, mas, tanahku payu, yuk tak traktir. Jagungku laris. Aku pengajian Gus Miftah urun okeh dhewe, umpamane. Mangan maning. Enak temen ya kene ngaji karo puasa. Jamae sadikin pisang, minum, anggur. Lihat dari tadi Pak Sodikin makannya banyak, tapi tetap kurus. Orang kalau makannya banyak tetap kurus dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Apa maning ya? Inyong kiye diundang mrene, tugasnya kon ngaji, ora kon nuku gorengan. Apanya? Kewajibannya bakul kiye dodol, sing nekake pembeli Allah. Itu artinya kalau jualan kamu nggak laku, jangan-jangan kamu dilupakan sama Allah. Ya nggak mungkin Allah kok lupa kaya Sodikin ngarang bae. Itu artinya kamu disuruh bersabar, ditawa-tawake, lah ora payu didom bae. Nanti kalau ini saya beli satu, yang belakang langsung bus gitu. Kayak gitu. Kan inyong jadi galau. Wis pada pulang matane kae bakal oke pada pulang. Ayo selawatan dulu. Ayo ben gak panas. Atau sudah bubar aja yuk? Ayo selawatan, jaluk selawatan apa? Itu suara apa itu? Itu suara apa? Oh, kalau adzan berhenti dulu. Kalau nanti adzan gak berhenti, saya dibully. Nunggu adzan nggih. Kok nunggu adzan malah minum. Sudah adanya? Assalamualaikum. Sehat. Bismillah. Masih adanya? Sallu ala Nabi Muhammad. Yo, selawatan yo. Minta selawat apa, Bu? Saya dulu kalau di SD itu ada pujian tapi agak susah. Wulan Rajab
ojo lali tanggal 17 bengi wulan Rejab ojo lali tanggal 17 bengi 11 tahune Nabi let setahun hijrah Nabi 11 tahune Nabi let setahun hijrah Nabi. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi tanggal 27 pada tahun 11 kenabian. Setahun kemudian terjadi peristiwa hijrah. Nabi Muhammad kiye dadi nabi 13 tahun, dadi pedagang selawe tahun. Makanya kalau kamu pengen sukses kayak Kanjeng Nabi, dodolan gorengan selawe tahun. Nganti rupamu elek. Wong ora dodol wis elek, mergo ora payu. Tak takon, gorengan sakmono ki regane pira? 100 kakean badi temen sekono 100. Kuwi gorengan apa ya? Kok ireng-ireng kayak rupane ya? Tahu kempong? Apa? Udah, tak bayar 1000. Njiluk duit 100 ya? Ini kancane inyong. Kayak dibayar kayak 100.000 kayak kamu aja yang bayar sana. Khusus bakul gorengan. Lah kan moro meneh. Ini dan. Sing ngongkon siapa? Kemayu temen ya. Ya ora iso mbayar. Duite inyong duit dolar Singapura kayak kiye. Ora payu. Ini 1. Matane 11 juta. Nah, 100. Nah, 100. Wes bagi kabeh. Dah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo dibagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah Habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasul.
tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Tangan semuanya diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah kopi di tepi taman, anak kiai dirampok bakul gorengan. Anak gajah mangan gorengan, anak jamaah alise sak galengan. Alhamdulillah. Tegal Kubur ngundang Gus Miftah, Pak Sodikin lumayan gagah. Ana gajah atus ning beli, najan gagah manuke. Yura apa-apa wong kancane inyong. Alhamdulillah. Mancing undur-undur oleh 10, melayu ngalor, kolore pedot. Sapa sing nandur bakal ngunduh-ngunduh ora nandur jenenge codot. Ndi codote? Iki. Ibu-ibu punya TikTok nggak di rumah? Kalau TikTok ya tetap melayani suami. Nyandung kopi gelas pecah, morat marit teles lan basah. Golek bojo iku sing genah, ora mung TikTokan karo mlumah-mlumah. Saben bengi mung Pilih bojo ganteng apa elek? Ganteng, oke. Mangan bandeng karo roti, goreng peyek ning tengah wajan. Bojo ganteng larakno ati, enak bojo elek tangga ora doyan. Lho karo Sodikin sing doyan sapa? Oh bojone ayu. Oh berarti Sodikin punya istri cantik, dia bersyukur. Dan istrinya Sodikin punya istri seperti Sodikin bersabar. Jadi besok Pak Sodikin masuk surga karena syukur, istrinya masuk surga karena sabar. Ya bojone ayu, duitnya oke, good rekening. Iya. Ayo kamu pilih mana, good looking apa good rekening? Oh good rekening, karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan raine glowing. Makanya mesti bojone Sodikin raine glowing. Di balik wajah istrinya
sodikin yang glowing, ada sodikin yang gulung koming. Buah belimbing, buah pisang. Ini syairnya untuk ibu-ibu yang kakinya di depan. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang lah. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae mletek. Iki wis tuwek tapi kemenyek. Lah iki. Ajur. Alhamdulillah. Maka karena Nabi Muhammad tuh basyarum mislukum, lanjut nggih. Kok setengah telu. Ngaji wis, sholawat wis, dirampok wis. Saya itu hafal betul ya, kalau ngaji di Tegal tuh mesti dirampok. Mana aku lah mangkatnya Tegalir agak gimana gitu. Apa? Kurang apa? Sing kurang gorengannya apa ngajine? Ngajine, kamu suka sama aku ya? Iya, banyak ompong lagi. Arane busa apa? Nih, Bu Naim kalau bisa jawab pertanyaan Gus Miftah tak kasih uang, sini tak kasih uang. Sini tak kasih uang. Ya saya ini di sini. Mau coba Pancasila karo inyong, dibawa gorengannya dibawa. Nih. Ini dia bintang tamu kita hari ini. Ibu Naim. Pinjamiknya. Pinjamik. Apa Randa? Sing takon sapa? Inyong Randa. Terus supaya aku kasihan sama kamu gitu. Oh, pegang mic-nya. Dipegang mic-nya. Tak kasih duit. Repet bahaya. Pegang mic-nya. Arane siapa? Arane Ibu Taimah. Taimah. Iya. Iya madep mana ya, madep sana. Madep mana? Nek tak kancani karo inyong. Arane siapa? Buta. Ibu Taimah. Ibu Taimah. Kamu pegang mic-nya yang bener toh. Kamu udah lama nggak pegang mic ya? Iya. Bu Taimah umure pira? Buka nggih kula mboten ngertos. Mbak. Umure pira mboten ngertos. Ya lah ngomong aja madhep rene abape mambu. Bojone nang endi? Bojone peja Pak Kyai. Ini lho, bojone Peja umur 10 tahun Pak Haji. pecah? Nggih Pak Oh, Kyai. kapan pecahe? Pun rame. Mic-nya dicangkem. Ampun, Pak. Pejahnya kapan? Pun sedoso tahun. Oh, umur 2 tahun. Berarti kamu perawan lagi. Mboten. Bu Taimah pekerjaannya apa di rumah? Kerjane luru genjer. Hah? Luru genjer. Nggih. Genjernya nggih apa? Gonjore ya. Didodolan. Lolo nggo beras kilo. Oh, beras kilo. Ya Allah, gem gorengan ya Allah. Ya Allah. Bu Taimah, hafal Pancasila enggak? Oh, nanya tak tuh, kalau hafal Pancasila, kalau biasanya cari genjer sehari dapat berapa? Ya dapat 25. Kadang-kadang 20. Oh, 25 dapat. Jurang ketak-ketak kayak kia. 20. Kok masih temen karo inyong? Nggih Pak Kyai. Gus tak tanya Bu Taimah, Gus Miftah ganteng apa ora? Ganteng. Ganteng? Nggih. Nggih. Bu Taimah nafsu apa enggak? Ya nafsu. Nafsu. Bu Taimah nafsu ya inyong ora ya. Ampun Pak Kyai. Ya belum, kan belum baca Pancasila. Nah, sehari dapat 20.000, 25.000 gini aja. Kalau Bu Taimah hafal Pancasila tak kasih uang 200.000. Primen. Yo, hafal Pancasila ra. Mboten saged. Oh, nanti tak marahi. Ayo, ulang Pancasila gitu. Pancasila. Nah. Sebentar, sebelum Pancasila. Bu Taimah ini tinggal di desa apa namanya? Desa apa?
Tegal Kubur. Tegal Kubur. Oh. Pak Kyai. Kecamatannya apa arane? Kecamatan Lebak Seong. Kabupatennya apa arane? Tegal, Ibupatene ke Tegal. Tegal. Provinsinya apa? Jangan gede kok Pak Kyai. Gede Pak Kyai. Ngomong. Buta Ima nggak usah ngomong dredeg sudah kelihatan dong tangannya begini. Negaranya apa? Indosiar. Oh, Pak dianjing nang TP. Pak Kyai, Pak Kyai. Udah dibaca Pancasila. Pancasila. Terus satu. Dua. Oh dua. Satu apa? Satu. Satu. Isinya apa? Ora bisa. Satu. Satu. Ketuhanan. Tuhanan. Apa? Aduh. Udah gini, Buta Ima bisa nyanyi lagu apa? Pancasila nggak hafal. Lagu-lagu nasional kebangsaan apa? Padamu negeri, selawatan. Pengen nyanyi apa? Nyanyi bisa nggak lagu Mangkuburel? Bisane. Mangkuburel. Mau selawatan apa Buta Ima? Kasih uang. Apa sih? Ya terserah. Salatullah. Yaudah sholatullah. Salatullah. Salamullah. Ala Toha Rasulillah. Alah, kok macam-macam. Salamullah. Salamullah. Lucu ya. Anak ketek numpak gajah, ana wong tuwe arane Taimah. Kok celak-celak aku ngapa? Kok ngene-ngene? Naksir ya? Tawasana. Tawasana. Oh, tawasana. Bismillah. Wabil hadi Rasulillah waku limuja itilillah bi alil badriyah. Apa maning? Apa maning? Allah salam. Salamullah Kyai. Alah. Toha Rasulillah. Ilahi Sa. Pak Kyai. Apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Salah Isa. Ilahi Wes! Sa. Oleh minal afa tiwa wamin. Aku iki. Salatullah. Wes, untuk inyong. Ala Toha Rasulillah. Gak no maning. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Habibi, tepuk tangan untuk Taimah. Anak ketek numpak gajah, anak wang tuwe arane Taimah. Anak gajah mangan tahu, si Taimah ababe mambu. Apa ya mas? Lucu. Ngomong karo inyong malah rono. Oh lalen, iki duitnya pira? Itu ya karepe Pak Kyai. Apa Yai? Di rumah punya TV enggak? Boten. Ya tuh gua dewek. Kayak aku bojone Rika. Tipine batang Pak Kyai. Hah? Pak Kiai ini batang. Oh TV. Niki gak Kalau saya kasih uang 200.000 untuk beli apa? ya buat beli beras. Skincare ya Allah. Skincare. Buat beli beras.
pakai mic. Pakai mic. Boleh beli apa? Buat beli beras Terus beli apa lagi? sama tempe oh lugune. Oh, teh. Beras sekilo bira. Beras sekilo. Heeh. Kalau saya kan welas. Kalih welas. Nggih. Tempe bira. Tempe saya terserah. Oh, tempe Nerika bira. Loh, kan bakal tempe. Terserah. Ya, 200.000 ya. Alhamdulillah. Tos. Tepuk tangan Bu Taimah. Tepuk tangan dewek ngapa? Mangga lenggah maning. Ngajine mandek napa terus? Langsung minggat menang banget. Ngajine terus apa mandek? Oh terus? Ya duitnya gaya maning. Untuk ibu ya. Alah mau dirampok bakul gorengan. Saya kita imah. Alhamdulillah. Yes, anak baik tak imah ge. Tempene regane pira? Maka nyuwun sewu lanjut iki wau. Karena Kanjeng Nabi susah, butuh dihibur. Lah, mila nyuwun sewu, wong niku lak kerja terus ya kadang-kadang susah, mila butuh hiburan. Maka nyuwun sewu Pak Kiai Hambali. Kenapa pengajian kita itu kita buat rileks? Karena bagi orang NU, terutama orang-orang awam, ngaji itu ya piknik. Sehingga pulang fresh. Karo bojone hubungannya tambah HP, amin. Karo anaknya tambah HP, amin. Karo kiai ini tambah hormat, amin. Rezekinya lancar, amin Allahumma. Biar lancar, mulai 200.000. Nah, hiburannya Kanjeng Nabi karena beliau butuh dihibur. Kenapa kok beliau butuh dihibur? Karena beliau diuji oleh Allah dengan meninggalnya pamannya Abu Thalib. Orang yang selalu membela perjuangan Kanjeng Nabi. Belum selesai atas kesedihannya meninggalnya Abu Thalib, Kanjeng Nabi diuji lagi. Istrinya meninggal, Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah itu tidak hanya istri, tapi sekaligus menteri keuangan bagi Kanjeng Nabi. Dadi lah wong lanang duwe cita-cita duwe bojo sugih, ya ora apa-apa. Siapa tahu besok anak-anak hadirani istrinya kaya, amin. Janda tua seperti Bu Taimah, amin. Lah hiburannya kemana? Ternyata Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi supaya tidak berlarut-larut dengan kesedihannya. Kanjeng Nabi dihibur jalan-jalan. Makanya kalau ibu di rumah merasa suntuk, asal izin sama suaminya, keluar untuk berlibur, piknik itu boleh. Tapi ingat, perempuan tidak boleh meninggalkan rumahnya tanpa izin suaminya. Tapi ini tidak berlaku untuk Bu Taimah. Karena nggak punya suami. Kalau Bu Taimah izin sama Kiai Amir, saya malah curiga. Nah. Masa pakai Amir, inyongnya pamit, cie. Kan aku jadi bertanya-tanya, ada apa antara Bu Taimah sama Pak Amir? Nah, tapi sebaik-baik tempat hiburan itu mau nopo? Sebaik-baik tempat hiburan itu adalah masjid. Mila Kanjeng Nabi ketika susah, kalih Allah diajak melaku-melaku ning masjid. Masjid Haram teng Mekah, Masjid Aqsa teng Palestina. Tak dongake tiyang mriki saged sowan ziarah Masjidil Haram. Amin Allahumma amin. Pengen apa mboten?
Coba manja ahadal bait. Barang siapa mendatangi rumah ini. Yang dimaksud apa? Masjidil Haram. Fatofa usbu'an. Kemudian tawaf 7 kali. Summa sholat rokataini fi maqami Ibrahim. Dilanjutkan dengan sholat di dekat makom Ibrahim. Summa sariba mak zamzam. Kemudian minum air zamzam. Kharajat dunubahu kal yaumi waladat ummuh. Maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi lah jenengan pengen suci, semua tak dongake. Muga-muga saged ziarah Makkah Madinah. Orang segini banyak saya doakan, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Men dosane enteng. Dadilah kaya Buta Imam benjing umroh teng Masjidil Haram, Buta Imam pulang wajahnya seperti bayi. Tangkin dong. Bayi. Hiburan terbaik adalah masjid. Napa jenengan tindak teng Masjidil Haram sowan mriko, ya Allah, nyawang sak nggon-nggon itu indah. Apalagi pahala yang dijanjikan oleh Allah. Napa pahalane, Bu? Wong salat pisan teng Lebak Siu padha karo wong salat teng Masjidil Haram ping 100.000. Jumatan pisan teng Lebak Siu padha karo Jumatan 100.000 teng Masjidil Haram. Mila sesuk lak Pak Kiai Sodikin niki mangkat haji apa umroh, aja kaget lak mulih haji Pak Sodikin ora tahu Jumatan. Soalnya apa? Tabungane sih oke. Yuk mangkat maning ya. Amin. Tapi orang segini banyak, hanya Pak Sodikin yang sudah meninggalkan dunia hitam. Buktinya Pak, rambutnya putih kabeh. Makanya hiburan terbaik itu masjid. Lah Kanjeng Nabi, mohon maaf kalau badannya sakit. Walaupun Kanjeng Nabi itu sakitnya cuma ringan. 63 tahun Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya sakit 2 kali. Itu pun puskesmas, pusing keselio masuk angin. Nggak ada ceritanya Kanjeng Nabi kok jantungan, Kanjeng Nabi kok penyakit ginjal, Kanjeng Nabi kok darah tinggi, Kanjeng Nabi kok kolesterol, Kanjeng Nabi kok stroke. Ora mungkin. Ora no cerita dalam sejarah kok Nabi stroke. Ibu-ibu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan karena senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Seperti apa? Akan dicontohkan oleh Pak Sodikin. Makanya kenapa kemudian dikatakan oleh Nabi, ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Kenapa dikatakan tempat yang paling baik itu masjid? Menurut Imam Nawawi, li'annaha buyutut ta'ah wa asasuha ala taqwa. Karena masjid itu merupakan tempatnya taat dan dibangun atas asas dasar takwa. Berarti lah jenengan sregep mlebu masjid, insya Allah jenengan dadi wong sing taat. Lah jenengan sregep neng masjid, insya Allah takwane semakin baik. Bu Taimah krungu adzan mangkat ya. Taimah krungu adzan malah susah. Allahu Akbar, adzan maning. Sekali lagi saya sampaikan, hiburan terbaik adalah masjid. Nah, sudah jam 3:30. Nah, saya sudah capek. Saya capek karena dirampok sama Bu Taimah. Kita doakan mudah-mudahan Bu Taimah menikah lagi. Amin. Dengan siapa? Kiai Amir. Katanya Pak Kiai Amir, rapapa waline Gus Miftah. Ora apa-apa, kalau yang nikah Pak Kiai Amir sama Bu Taimah jangankan wali, tak kasih mas kawin. Ayo. Dengan syarat Gus Miftah menjadi panitia malam pertama.
Langsung Bu Taimah, aku pantes nggak ya mendampingi Beb Amir? Mau sekali Robi ping 3 mungkin ditutup donga kali Pak Kiai Hambali. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ampun kunturien doa tanggung panjenenganipun Kiai Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.